inisial tersangka Insinyur AS yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang. Baik, pada hari Selasa ya, Selasa tanggal 1 September tahun 2020 memang terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan dukungan PON 19 peningkatan Jalan Tarisi Batu 2 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2016 telah dinyatakan lengkap atau P21 hasil penyidikannya. Kemudian pada hari itu juga diserahkannya proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Adapun yang diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum, jadi sekarang prosesnya sudah masuk ke dalam tahap penuntutan, itu tiga orang tersangka. Yang pertama tersangka atas nama inisial US. US itu yang bersangkutan merupakan pihak swasta. Kemudian tersangka atas nama inisial Dr. Andes S. Itu pun juga sama, pihak swasta. Kemudian yang terakhir adalah inisial tersangka Insinyur AS yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang. Jadi untuk ketiga tersangka tersebut telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Jadi sekarang proses penanganannya sudah masuk tahap penuntutan. Terhadap ketiga tersangka tersebut oleh penuntut umum dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Untuk tersangka AS dan US itu dilakukan penahanan jenis rutan yang ditempatkan di rutan Polda Jawa Barat. Kemudian khusus tersangka Dr. Andes S itu dilakukan penahanan rumah. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa dilakukan penahanan rumah berbeda dengan tersangka yang lain? Nah, untuk khusus tersangka S dilakukan penahanan rumah mengingat yang bersangkutan pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Itu didukung dengan rekam medis dari dokter yang menangani yang bersangkutan, kemudian rekomendasi dari dokter tersebut untuk dilakukan penahanan rumah mengingat yang bersangkutan harus berobat jalan yang terjadwal dalam 1 minggu berapa kali pengobatan atau terapis. Jadi karena pertimbangan kemanusiaan tersebut, kemudian penuntut umum dalam hal ini penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Sumedang menyimpulkan bahwa untuk khusus yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan jenis rutan, tapi tetap dilakukan penahanan, namun penahanannya jenis penahanan rumah. Apakah ada pengawasan, Pak, yang tahanan rumah itu dari kejaksaan? Pasti ada pengawasan. Jadi yang bersangkutan harus wajib lapor dalam 1 minggu 2 kali, mungkin untuk waktunya mungkin nanti akan disampaikan oleh tim dari Kejaksaan Tinggi, karena nanti lapornya itu ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain 3 tersangka itu apakah ada yang lain tersangka? Ada yang lain?
posisi sekarang menjadi tahanan Pak. Sekarang masih terlibat Pak menjalani Proses perkara yang lain. perkara lain, perkara tipikor juga. Jadi untuk tersangka yang lain ini ada satu orang lagi, namun yang bersangkutan belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya, mengingat yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di tempat yang lain. Artinya bukan di Jawa Barat. Pejabat? Bukan di wilayah hukum Jawa Barat. Jadi di wilayah hukum selain Jawa Barat. Jadi Pejabat itu? gimana? Pejabat atau swasta? Pihak swasta. Pihak swasta. Pihak swasta. Pihak swasta. Kalau tadi Bang yang pejabat Bang bisa disebutkan dinas apa? Kalau untuk yang dari PNS, ini yang bersangkutan pada saat terjadinya tindak pidana itu merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pekerjaan tersebut dan berdinas di dinas pekerjaan umum. Dinas pekerjaan umum. Dinas? Bina Marga Oh, Dinas Bina Marga ya. dan sumber daya air. Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang. Pada saat itu. Pada saat itu. Betul. Sekarang mah sudah enggak mungkin. Kalau untuk status pegawai negeri, kami bukan domain kami untuk menjawab ya, kami tidak. Yang pasti yang bersangkutan sudah sekarang telah dilakukan penahanan jenis rutan dan ditempatkan di rutan Polda Jawa Barat. Nah, Bang ya yang jadi pelanggarannya pasal kasus apa ini? Jadi terhadap para tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55